Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini. Tadi sampai di kurikulum. Nah, ini cara mengirimnya. Mungkin kalau misalnya ada yang baru bergabung, kita pilih pelajaran kita, misalnya SMA kurikulum berapa, kurikulum 13, pelajarannya pelajaran misalnya kita mau pilih sejarah atau sejarah Indonesia ya. Misalnya kelas 10. Ya tadi ini sudah dibahas, jangan langsung di channel sini. Ini tenaga klik di kanannya dikit ya. Jadi kalau di sini nggak mau, ke kanan sedikit. Ini ke kanan. Nah setelah ke kanan, ke bawah. Kalau dicentang di sini, maka semuanya. Jadi ini sekitar 20 pertanyaan. Jadi terlalu banyak buat siswa ini. Bagusnya satu-satu aja. Ya, yang penting anak konsisten mengerjakan. Ya, yang dicentang satu aja tentang konsep diakronis misalnya kayak gitu. Ini pertanyaannya, kalau sudah kita kirim paling bawah. Oh ya, saya setelannya bahasa Inggris, biar saya rubah bahasa Indonesia dulu. Di paling bawah Bapak Ibu ya, kalau mau merubah bahasa Indonesia ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Kita rubah bahasa Indonesia aja biar uh, Bapak Ibunya mudah untuk memahami. Kita ulang lagi kelas 10 pelajarannya tentang ini generalisasi, periodisasi dan kronologi. Kita buat tugas. Kita sudah buat kelas tadi di kelas Kuiper ini. Kita sebagai tugas, ya kalau Bapak Ibu mau bentuk ulangan, silakan dibuat ulangan. Kalau ujian, kalau mau siswa mengerjakan dulu, baru nanti ada ulasannya atau pembahasannya, klik yang ini. Ya, saya pilih yang tugas saja dulu. Terus nama tugasnya misalnya sejarah Indonesia. Ditentukan. Nah, tadi sampai durasi. Kita atur sendiri. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu untuk hari ini berarti kirim misalnya 2 hari 17. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu gimana kalau misalnya saya mengirimnya untuk hari Jumat depan? Ya, Jumat depan berarti anak jangan mengerjakan atau belum bisa melihat kiriman kita hari Rabu dan Kamis belum bisa lihat. Jadi kalau cuman Jumat berarti langsung klik di sini ya. Maka kalau ini 16-nya kelihatan Bapak Ibu ya. Kalau kita mau kirim hari Jumat. Jadi kita klik lagi yang 16-nya sini sorry yang 18-nya sini. Nah, ini mulanya 18. Kalau di sini ada merah ini. Nah, kalau merah ini berarti siswa hari Rabu, Kamis tidak bisa melihat walaupun Bapak Ibu ngirimnya hari ini. Jadi nanti hari Jumat itu baru bisa dilihat. Misalnya Jumat sampai dengan Sabtu. Nah, karena hari ini adalah Rabu tanggal 16, karena ini adalah kita tidak klik, maka siswa tidak bisa melihat tugas yang akan kita kirim tanggal 16 dan 17. Siswa baru bisa buka tanggal 18, 19. Oke, jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya mau dilihat sekarang berarti di sini diklik ya 18 19. Jadi contohnya misalnya Bapak Ibu biar nanti ketakutnya pas hari Jumat lagi nggak ada di sekolahan atau lagi nggak sempat ngirim tugas, kirim aja sekarang cadangan lah gitu ya. Jadi yang ininya kita klik di sini, klik masih sepertinya klik sekali lagi, klik 18. Nah, sampai kapan misalnya kita kasih waktu 2 hari. Seperti itu. Oke, jadi itu cara mengirimnya. Terus kita terapkan, jangan lupa terapkan kalau kita atur sendiri kita harus terapkan. Nah, maka tanggal 20 bulan 9, tanggal 18 baru anak bisa buka sampai dengan tanggal 19. Kalau sudah, kita kirim tugas. Nah, maka tugas telah terkirim ke kelas tadi. Kita bisa kembali kalau mau buat tugas baru, misalnya tugas baru ini adalah untuk tadi kelas 10, kita bikin untuk kelas 11. Ya, kalau misalnya kelas 10-nya sama, tadi tinggal centang aja Bapak Ibu banyak-banyak. Misalnya kelas 10 tadi 10 kui per 1 latihan, kelas 2, 3 dalam satu tingkatan itu bisa sekali kirim. Nah, misalnya ini kelas 11 buat tugas baru.
Kalau enggak, kita kembali ke dashboard atau ke berandanya sini. Nah, ini tadi sudah. Terus misalnya kita apa namanya, salah atau kita mau atur ulang ya yang terkirim tadi. Nah, maka di sini akan ada di sini. Nah, kelas Kuiper tadi sejarah Indonesia 3 hari waktunya ya, dari Rabu, Kamis, Jumat baru bisa dibuka. Tapi anak belum bisa buka ya kalau kita laporannya seperti ini. Nah, kita misalnya ini kita mau atur lagi, atur ulang bisa ya. Jadi nggak permanen. Guru bisa mengotak-atik lagi. Kita klik lagi, maka dia akan pindah ke jendela sebelahnya sini. Nah, langsung kita ke pengaturan lagi. Nah, ke pengaturan ini, sejarah ini yang mau kita rubah misalnya ini. Jadi di sisi kanan ini ada menu ubah. Sisi kanan ada menu ubah. Nah, misalnya di sini silakan misalnya dirubah lagi waktunya kapan, misalnya hari ini kayak gitu ya, sampai dengan tanggal 18 misalnya. Langsung kita simpan. Nah, kita simpan ya. Nah, kalau sudah, oke. Ini beres, sudah pengiriman, berarti ini sudah meluncur ke siswa dan bisa dilihat hari ini. Oke, ada yang mendengarkan nggak Pak ya? Wajahnya nggak ada yang kelihatan Pak. Ya Bapak Ibu, minta tolong wajahnya lah biar saya nggak ngedongeng sendiri. Takutnya saya ngomong sendiri nanti ini. Nggak di, anu. Ya gitu kan enak Pak Nufa ya. Nah, ya berarti diperhatikan ya. Nanti saya tahu-tahu partisipannya hilang gitu kan. Kita akhiri gitu kan. Nah, oke. Nah, Bu Sri Utami mana wajahnya Bu Sri? Ya, mantap. Wah, Pak Tini. Ya, oke, ya kita tadi ke kurikulum, kirim tugas, sudah berapa materi yang kita lewatin ya? Pengelolaan, guru undang guru, siswa, buat kelas sudah, kurikulum sudah. Nah, kita sekarang ke statistiknya. Nah, statistiknya ini membantu kita menganalisis siswa. Ya, kita tinggal klik statistiknya, terus kita mau pilih. Nah, Dahlia ini kita bisa lihat tugas Dahlia ini ya, yang si anak kita bisa mengontrol anak tadi. Oh ini matematika belum dimulai, matematika ini belum dimulai, ya. Terus ini sudah mengerjakan tugas PKWU, sudah mengerjakan tugas pekan kedua, sudah mengerjakan. Ini bahasa Indonesia belum mengerjakan. Nah ini kita bisa melihat. Nah terus yang kita mau lihat analisisnya tadi adalah pelajaran bahasa Inggris, ya. Kita lihat bahasa Inggris. Nah misalnya yang ini bahasa Inggrisnya si Dahlia, saya kecilkan lagi biar kelihatan semuanya. Nah, di sini kita bisa lihat anak kapan terakhir kali masuk ya. Ini adalah kapan terakhir kali masuk, tanggal 14 bulan 9 2020 jam 15.13. Nah, jadi ketahuan anak nih seberapa sering dia masuk, tanggal berapa. Nah, ini si kalau bahasa Inggris ini mengerjakan yang describing event ini berarti dia tanggal 8. Nah, kalau sudah kita klik lagi, misalnya kita pelajaran yang kita ini yang mau kita analisis. Ya, kita klik, kita lihat ke soalnya. Nah, ini tadi akan ketahuan si atas nama Dahlia, pelajaran bahasa Inggris tadi dengan materi tadi itu, maka dia melakukan beberapa kali percobaan ya. 30, 60, 80, 80 ya, 100 ya. Sebenarnya dia mencoba lagi gitu ya. Dan 100. Kayak gitu. Jadi sampai berapa kali percobaan? 7 kali percobaan ya. 7 kali percobaan dia puas sampai dengan nilai 100. Nah, pantang menyerah. Jadi kami menyiasatinya agar nilainya itu berkeadilan. Jadi percobaan pertama ini akan ditambahkan dengan
percobaan terakhir. Jadi 100 ditambah 30, 130 dibagi 2. Nah, itu nilai anak. Maka anak yang nilainya tertinggi di depan, nanti akan tinggi juga di belakang, seperti itu. Nanti akan kita download ya. Kita akan download cara melihat nilai siswa hasilnya. Ini statistiknya seperti ini ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan di chat aja. Jadi biar nggak ketinggalan, di chat bisa kita bahas atau kita rincikan lagi. Karena judulnya adalah kupas tuntas. Jadi nanti habis dari sini langsung kita praktekin biar mudah. Nah, ini adalah di statistiknya. Bapak Ibu bisa melihat satu-satu di sini jumlah siswanya yang mau dianalisis, yang mau dilihat berapa kali mencoba, jam berapa dia masuk, berapa nilai percobaan pertamanya, berapa nilai percobaan tertingginya akan ketahuan semuanya. Oke, sampai di sini ini sudah menggunakan aplikasi Kuiper atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Kuiper.